Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Ibu Ayu pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, hari ini kita masih belajar tentang bab Sunan Giri, yaitu bagian peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Indonesia. Oke sayang, untuk mengetahui lebih jelasnya materi tentang bab ini, yuk kita simak video penjelasan dari teman Bu Ayu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Giri ini punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam. Yaitu apa saja Ustazah? Yang pertama adalah berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Dengan adanya Bangsal Sri Manganti, begitu juga dengan Puri Kedaton, Gresik, ini telah menjadikan bukti sejarah bahwa Raden Paku bukan hanya ulama penyebar Islam saja, melainkan juga penguasa politik di wilayahnya. Gelar Prabu Satmata atau gelar Sunan Giri juga disematkan kepada Raden Paku. Jadi beliau ini memperoleh gelar dua, yaitu gelar Prabu Satmata, begitu juga Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini sendiri ini berasal dari bahasa Jawa kuno. Nah, ini Sunan Giri ini berarti Raja Giri. Usaha dakwah yang dilakukan lebih meluas dan leluasa karena memegang kedudukan sebuah pemimpin. Sebagai bagian dari Dewan Wali Songo, Sunan Giri ini mempunyai beberapa tugas. Apa saja itu Ustazah? Yang pertama anak-anakku adalah membuat tatanan pemerintah di Jawa. Kemudian yang kedua, mengatur kalender perhitungan siklus. Siklus apa ini Ustazah maksudnya? Siklus yaitu perubahan hari, bulan, tahun, dan windu. Kemudian menyesuaikan siklus Pakuwon serta merintis pembukaan jalan. Ini adalah peran sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Yang kedua, mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Salah satu proses islamisasi, yaitu maksudnya proses dalam berdakwah Islam, yakni melalui pendidikan yang diperankan Sunan Giri adalah yaitu usaha mengambil alih lembaga pendidikan Shiwa Buddha yang disebut pendidikan Shiwa Buddha ini maksudnya disebut dengan mandala, asrama, atau dukuh. Dan menjadi pesantren. Kemudian pada masa Majapahit,
dukuh ini dijadikan sebagai tempat pertapaan. Pertapaan apa Ustazah? Pertapaan untuk mendidik calon pendeta. Jadi pada masa dulu itu kan belum Islam ya anakku ya, masih banyak agama Hindu, Buddha seperti itu. Jadi dulu itu dukuh itu tempat pertapaan, yaitu tempat dimana untuk mendidik calon pendeta. Pendetanya orang agama selain Islam itu ya. Kemudian lalu oleh para wali songo ya, termasuk Sunan Giri dan Wali Songo, dukuh ini dijadikan sebagai pesantren, dan peserta didik yang belajar di pesantren tersebut itu disebut dengan santri. Jadi tempatnya itu disebut pesantren, peserta didik atau muridnya disebut santri. Nah, pesantren ini, di tempat pesantren ini itu diajarkan berbagai pelajaran, yakni diantaranya berbagai macam pengetahuan, agama, kebudayaan seni, ekonomi, dan politik. Sedangkan santri ini berasal dari kata sastri, yang artinya adalah orang suci yang mempelajari kitab suci. Kemudian yang ketiga, yakni mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat umum. Jadi tidak hanya di pesantren saja maksudnya, tapi juga membuka pendidikan bagi masyarakat umum. Beliau juga mengajarkan pendidikan kepada masyarakat umum. Dalam dakwahnya, Sunan Giri tidak hanya mengembangkan sistem pesantren diikuti santri-santrinya di berbagai daerah, melainkan mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka dengan menciptakan yakni berbagai jenis permainan anak-anak. Nah, jenis permainan anak-anak ini apa saja namanya? Ada permainan itu namanya jelungan, kemudian jamuran, kemudian gendi gerit. Nah, jadi ini adalah nama-nama jenis permainan anak-anak yang diciptakan oleh Sunan Giri. Kemudian ada lagi tembang-tembang permainan anak-anak. Tembang-tembang itu apa sih? Tembang-tembang itu maksudnya lagu-lagu permainan anak-anak. Jadi yang tadi itu jenis permainan, yang ini adalah lagu anak-anaknya. Apa saja lagu-lagu anaknya? Yang pertama adalah Padang Bulan, kemudian ada Jor, kemudian ada Gula Genti, kemudian ada Coblak-coblak Suwan. Lah, selain itu beliau juga selain jenis permainan anak-anak dan tembang-tembang permainan anak, beliau juga menciptakan beberapa tembang tengahan dengan metrum asmorodana dan pucung yang sangat digemari masyarakat karena berisi ajaran rohani yang tinggi. Jadi asmorodana dan pucung ini itu lagu untuk umum, maksudnya lagu untuk masyarakat yang berisikan tentang ajaran rohani. Ajaran rohani itu ya maksudnya ya ajaran-ajaran Islam itu maksudnya ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dapat dipahami dengan baik ya sayang. Nah, untuk latihannya kalian mengerjakan latihan soal bagian 2 di buku paket halaman 32-33. Oke sayang, selamat mengerjakan dan tetap semangat ya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.